Suara saya kedengaran? Iya Pak, terdengar Pak. Kedengaran Pak, cuman agak Siap, agak siap terpantul kedengaran Pak. sedikit Pak. Ya, tapantul, tapantul. Ya, Gau, kedengaran gau, sekarang? gau. Oke, aman Pak, aman Pak. Baik, siapa yang berdoa buat kita? Ya, Pendeta Mercy berdoa buat kita, Bu Pendeta. Baik Pak, sebelum kita memulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita minta pimpinan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sampai detik ini. Kami bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak dosen dan beberapa rekan-rekan melalui virtual di dalam kelas pada pagi hari ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan proses perkuliahan kami dari awal sampai selesainya. Biarlah boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semua sehingga kami boleh melewatinya. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami datang mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini materi kita hari ini. Kita akan diskusi tentang eh, relasi atau hubungan di antara teologi dan filsafat menurut Paul Ricoeur. eh, dan saya angkat ini dari pendapat seorang teolog yang namanya Boyd Blundell, ya, dalam dalam sebuah buku yang ia tulis. Nah, yang menarik dari eh, judul ini adalah kata atau judul kecilnya, yaitu Detour and Return. Ya, detour itu artinya eh, apa? Melewati perjalanan yang panjang dan kemudian return. Return itu artinya kembali ke diri sendiri, ya, dan menjadi seorang yang memiliki pemahaman yang lebih baik lagi atau memiliki pemahaman yang baru. Nah, ini eh, buku yang saya pakai, dan ini orang yang namanya Boyd Blundell. Eh, Kalau ada yang tertarik membaca buku ini, di saya ada bukunya, nanti bisa dipinjam atau dipotokopi. Nah, saya mau sharing beberapa gagasan penting dalam buku ini. Nah, pada bagian pendahuluan ada catatan menarik bahwa kalau kita bicara tentang Paul Ricoeur yang hidup 1913 sampai 2005, ia adalah seorang raksasa intelektual abad ke-20, dan yang menarik juga bahwa ia seorang Protestan Reform, ya. Jadi dia seorang penganut, ya, aliran Protestan yang sangat taat, ya, dari tradisi Calvinis. Dan menurut dia, iman itu bukanlah eh, sebuah kompartemen atau wilayah yang terpisah dari pemikiran filsafat. Nah, sebaliknya antara iman dan filsafat itu saling menginformasikan, saling menantang, saling memperkaya dalam sebuah dialektika seumur hidup. Jadi iman itu kan selalu mengajak kita untuk menerima
tanpa reserve, tanpa syarat. Tapi filsafat menolong kita untuk berpikir kritis. Mengapa aku beriman? Mengapa aku percaya kepada Yesus? Mengapa aku tetap ke gereja? Nah, semuanya itu filsafat dan iman itu saling memberi penguatan. Dan bagi seorang Paul Ricoeur ini sangat penting sekali. Nah, kemudian Boyd Blundell dalam bukunya Paul Ricoeur Between Theology and Philosophy, The Tour and Return, ia hadir sebagai sebuah kontribusi yang penting dan mencerahkan, tidak sekadar menyajikan ringkasan pemikiran Ricoeur, tapi ia juga menawarkan sebuah tesis interpretatif. Dan tesisnya itu diambil dari metafora yang dipakai Ricoeur tentang detour dan return tadi, ya, bahwa perjalanan panjang Ricoeur melalui belantara pemikiran filsafat, ya, itu disebut sebagai jalan memutar atau detour yang panjang melalui berbagai macam pemikiran, misalnya fenomenologi Kantian, Husserlian, dan Heideggerian, tapi tanpa pernah menjadi pengikut Kant, Husserl atau Heidegger, ya. Jadi Ricoeur itu menggunakan pemikiran-pemikiran ini, tetapi tidak otomatis ia menjadi eh, pengikut yang tidak kritis begitu. Jadi dia menggunakan tetapi tetap kritis juga. Lalu jalan memutar ini, jalan panjang memutar, berliku, penuh penderitaan, gitu ya, itu arti detour, adalah sebuah strategi yang diperlukan dan disengaja untuk kembali lagi atau return ke persoalan-persoalan teologis dengan sebuah perangkat konseptual yang lebih canggih, lebih tangguh, dan lebih mampu menjawab tantangan modernitas dan kritik dari para guru kecurigaan seperti Marx, Nietzsche, dan Freud. Ya, jadi dua istilah tadi, yaitu detour, itu artinya eh, ya berjalan melalui jalan yang panjang, eh, melakukan studi terkait dengan banyak pemikiran, banyak gagasan, banyak konsep. Tapi setelah kita bertemu dengan banyak pemikiran, kita kembali ke pemikiran kita sendiri, tapi dengan wawasan yang baru, dengan eh, apa pengertian-pengertian yang baru, sehingga dengan wawasan yang baru itu kita menjadi orang yang mampu eh, menjawab tantangan konteks. Jadi kalau saya mengibaratkan itu ya, kita tidak bisa langsung ke Tuhan Yesus, tapi kita harus dulu ketemu dengan banyak disiplin, ya, banyak pemikiran, banyak konsep-konsep, sehingga kita kemudian baru ke Tuhan Yesus, supaya penghayatan kita tentang Tuhan Yesus itu menolong kita untuk menjadi orang yang eh, makin makin kuat dalam segala hal gitu ya, dan mampu menjawab bersama dengan Yesus yang kita percaya. Yang berikutnya di bagian pertama ini tentang jalan memutar filosofis, the philosophical detour. Ya, di sini Blunder berargumen bahwa Paul Ricoeur sadar betul bahwa teologi itu tidak bisa lagi berbicara dari posisi otoritas yang naif. Artinya tidak cukup hanya kita sekadar percaya. Jadi otoritas yang naif itu artinya pemikiran-pemikiran yang
yang datang dari sebuah eh, keyakinan bahwa ada kebenaran yang 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 tidak bisa lagi diganggu gugat gitu loh, yang tidak bisa lagi dipertanyakan ya, apalagi di dunia yang sudah sangat kompleks hari ini, termasuk dunia pasca pencerahan ya. Jadi kita tidak bisa beriman tapi beriman yang hanya menerima begitu saja. Itu yang disebut dengan otoritas yang naif atau beriman yang naif. Lalu teologi harus melewati api penyucian, kritik filosofis agar dapat berbicara secara bermakna. Jadi justru dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang dari banyak disiplin ilmu yang lain, termasuk kritik-kritik dari filsafat, maka teologi dapat eh, berbicara, ya, dapat membahas banyak isu, dan kemudian kita mendapatkan atau memunculkan makna dalam hidup kita. Nah, yang pertama, perjumpaan dengan Immanuel Kant. Dan dengan Immanuel Kant ini ada kata kunci yang menarik, ya. Jadi menerima batas-batas nalar atau keterbatasan manusia. Bagi Ricoeur, Kant adalah titik tolak yang tak terhindarkan bagi filsafat modern. Kantianisme menetapkan batas-batas yang jelas bagi nalar murni. Jadi nalar murni itu artinya nalar yang tidak eh, tidak tidak punya hubungan dengan pengalaman. Jadi nalar atau rasio yang terpisah dari pengalaman. Itu yang dimaksud dengan rasio murni atau nalar murni. Kemudian kan menunjukkan bahwa kita tidak dapat memiliki pengetahuan teoritis tentang benda dalam dirinya sendiri, termasuk Tuhan. Ya, jadi kita tidak mungkin tahu tentang sesuatu kalau kita tidak memiliki keterlibatan. Dan di sini ya, keterbatasan Kantian itu justru menjadi sarana pembebasan bagi teologi dari pretensinya untuk menjadi sebuah ilmu metafisika. Jadi ilmu yang metafisika itu artinya ilmu yang berada di langit, ilmu yang terpisah dari pengalaman manusia, ya, ilmu yang berada di awang-awang, ya, karena saking berjaraknya dengan manusia, maka ilmu yang termasuk teologi yang sudah menjadi metafisika atau ontoteologi itu akhirnya tidak bisa menolong kita untuk membangun uh, perspektif untuk mengubah ya kehidupan kita. Nah, ini kata-kata Boyd ya, dia bilang begini. For Ricoeur, the Kantian critic does not close the door on the transcendent. Jadi kritik Kantian tidak menutup pintu terhadap yang transenden. Jadi Kantianisme mengkritik teologi, tapi tidak berarti bahwa percakapan tentang yang transenden atau tentang Tuhan, tentang teologi itu menjadi tertutup, ya. Tapi yang dimunculkan itu adalah menutup pintu terhadap keangkuhan metafisika. Jadi teologi yang sudah menjadi metafisika atau ontoteologi itu sangat arogan, ya, angkuh, ya, merasa bahwa teologi bisa menyelesaikan semua masalah karena ilmunya datang dari Tuhan, ya. Justru itu yang Paul Ricoeur sadari
itu dibantu oleh pemikiran eh, Kantian, ya. Nah, karena itu, ya, pemikiran Kantian itu memaksa teologi untuk merelokasi klaim-klaimnya dari nalar murni, artinya terpisah dari pengalaman, ke ranah nalar praktis. Ini sangat penting sekali nih. Jadi, it forces theology to relocate its claim from the realm of pure reason to the realm of practical reason. Jadi ini kata yang atau kalimat yang sangat sangat mendasar sekali, ya. Jadi melalui bantuan filsafat Immanuel Kant, kita dapat keluar dari problem teologi hanya menjadi uh, urusan rasio murni, artinya urusan yang terkait dengan hal-hal yang berada di langit sana, yang terpisah dari pengalaman sehari-hari, itu menjadi teologi yang berbicara tentang uh, rasio praktis, artinya dekat dengan pengalaman sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah eh, usaha Paul Ricoeur untuk mendapat bantuan dari pemikiran fenomenologi Edmund Husserl dan bagaimana pengalaman itu dimaknai. Nah, dari Husserl, Ricoeur meminjam metode deskriptif yang teliti untuk menganalisis bagaimana dunia menampakkan diri pada kesadaran. Jadi fenomenologi itu punya moto, ya, yaitu back to the thing itself. Jadi kembali ke pengalaman, ya, kembali ke apa yang kita lihat. Jadi bukan teorinya yang pertama-tama, yang utama, tapi lihat langsung barangnya atau bendanya. Namun, seperti yang dikatakan oleh Blundell, Ricoeur tidak pernah menjadi seorang Husserlian yang dogmatis, karena Ricoeur mengkritik kecenderungan idealis dari fenomenologi Husserl yang tampaknya mengurung kesadaran dalam dirinya sendiri, sehingga kita kemudian menjadi orang yang terjebak pada transcendental ego atau ilusi subjek. Ini yang saya sudah katakan di minggu-minggu lalu mungkin. eh, Kemacetan fenomenologi itu adalah karena ia membuat kita itu menjadi orang yang memaksakan pikiran kita, seolah-olah pikiran kita itu satu-satunya yang benar, ya. Lalu kita sulit menerima pendapat orang lain, kita sulit menerima sudut pandang orang lain. Jadi kalau kalau kita sudah memaksa kebenaran dan kemudian sulit menerima sudut pandang yang lain, maka kita jatuh pada transcendental ego atau ilusi subjek, yaitu eh, pemahaman tentang subjek yang sombong sekali, yang egois, yang tidak mau peduli dengan orang lain. Nah, karena itu kemudian Blunder berkata, ya, eh, ia berkata, Blundell emphasized that Ricoeur's appropriation of phenomenology was always critical. Ya, jadi Blundell menekankan bahwa apropriasi terhadap apropriasi Ricoeur terhadap fenomenologi selalu bersifat kritis. Ya, ini poin pentingnya. Jadi upaya untuk meminjam, ya, apropriasi itu artinya menjadikan milik, ya, bisa juga artinya meminjam pemikiran fenomenologi, itu harus dilakukan secara kritis supaya kita tidak menjadi orang yang tadi itu, ya, terjebak dalam phenomenological
ego atau ilusi subjek. Lalu kita kemudian menjadi orang yang menghakimi cara kita melihat sesuatu atau menghakimi sudut pandang orang lain. Nah, caranya dengan mencangkokkan fenomenologi dengan hermeneutik tentang berada di dalam dunia. Jadi eh, hermeneutik berada dalam dunia, a hermeneutic understanding of being in the world itu eh, dipinjam dari Martin Heidegger yang poinnya bahwa eh, kita kita harus merayakan keragaman makna. Kita harus merayakan perspektif yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan sudut pandang kita, ya, seperti fenomenologi menjadi sudut pandang yang berlaku untuk semua orang. Jadi kita merayakan bahwa ada banyak sudut pandang, ada banyak kemungkinan untuk kita memahami realitas, bukan dari sudut pandang tertentu ya, lalu kita mutlakkan. Nah, yang ketiga, Paul Ricoeur kemudian meminjam pemikiran dari Martin Heidegger, ya, yang bicara tentang hermeneutik sebagai cara berada, ya, hermeneutik sebagai cara berada. Nah, dari Heidegger, Ricoeur belajar bahwa pemahaman atau Verstehen bukan sekadar aktivitas kognitif manusia, tetapi bicara tentang modus fundamental dari keberadaan kita di dunia. Jadi manusia itu adalah makhluk hermeneutik. Karena memang tugas kita itu adalah ya memahami mengapa saya ada di dunia, mengapa saya bekerja, mengapa saya bisa menangis, mengapa saya sekarang jadi pendeta, ya, semuanya itu adalah bagian dari kenyataan bahwa manusia itu adalah makhluk yang menafsir, ya. Kita ada sebagai makhluk yang menafsir. Jadi manusia itu menurut Martin Heidegger adalah makhluk yang menafsir, atau menurut Paul Ricoeur sebagai uh, manusia hermeneutik, ya. Dan hal ini menolong kita memahami hermeneutik itu bukan sekadar metodologi, ya, bukan sekadar metodologi untuk ilmu-ilmu sosial dalam rangka kita memahami ya sebuah sebuah realitas misalnya, tetapi menjadi sebuah penyelidikan ontologis. Jadi penyelidikan ontologis itu artinya sebuah penelitian yang memang kalau kita ingin menjadi manusia, ya memang kita harus memberi makna. Jadi ontologi itu sesuatu yang 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 menunjuk pada keberadaan kita, ya. Jadi ini bukan metode atau metodologi memahami, tetapi manusia itu sendiri adalah makhluk yang memang eh, harus dipahami dan memang tugasnya adalah memahami. Jadi kata dasein itu Bapak Ibu artinya manusia itu makhluk yang eh, apa dirinya adalah makhluk hermeneutik, artinya di dalam dirinya ada dua hal sekaligus. Dirinya memahami, tetapi dirinya juga mau dipahami. Ya, jadi dirinya memahami ya terhadap sesuatu yang di luar dirinya, tetapi manusia itu juga orang atau subjek yang maunya dipahami. Nah, kalau dua hal ini kita sadari dengan baik, maka kita menjadi orang yang bisa membayangkan ya bahwa banyak persoalan di dunia ini ya bisa selesai karena kita bisa saling saling memahami pada akhirnya. Tidak hanya maunya kita dipahami, ya orang harus mengerti kita, mengerti saya, tapi giliran eh, kita harus mengerti orang lain,
itu kita tidak mau, ya. Itu yang menjadi masalah terbesar kita, ya. Itu yang dimaksud dengan ilusi subjek. Kita maunya dipahami tapi nggak mau memahami orang lain, ya. Yang berikut, nah dari eh, apa penelitian Ricker terhadap pemikirannya Martin Heidegger, dari sinilah ia mengembangkan apa yang ia sebut sebagai jalan panjang hermeneutika atau long route, ya, yang berbeda dari jalan pendek short route ontologis Heidegger. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, ya, antara long route dan short route. Jadi kita itu memahami tidak pernah langsung, tapi melalui jalan panjang berliku, bahkan penuh penderitaan. Nah, ini berbeda sekaligus dengan Heidegger yang mengatakan bahwa kita bisa langsung tiba pada pemahaman eksistensial, ya. Jadi kata kata Heidegger, manusia itu adalah makhluk yang menuju pada kematian. Itu kan salah satu filsafat Heidegger yang terkenal, ya. Manusia adalah makhluk yang rapuh. Manusia itu hidup menuju kematian. Jadi bagi Heidegger, kematian itu adalah fakta hermeneutik. Sehingga kalau kita paham tentang eh, kefanaan, kerapuhan manusia, maka kita menjadi orang yang langsung paham tentang diri kita, ya, bahwa kita itu ya manusia yang rapuh dan bisa mati. Tapi kata Paul Ricoeur, pendapat Heidegger itu masih digolongkan sebagai jalan pendek atau short route. Nah, karena itu Ricoeur bersikeras mengatakan bahwa pemahaman diri itu harus melalui mediasi, melalui tanda, simbol, teks, atau dunia budaya yang berada di luar dirinya, dan tidak hanya fakta kematian, ya. Jadi kalau Heidegger bedanya, ya, Heidegger itu mematok bahwa manusia itu adalah makhluk yang menuju kematian. Jadi kematian itu sebagai cara untuk kita mencapai pemahaman diri. Ada benarnya, ada benarnya itu. Tapi itu bukan satu-satunya. Karena bagi Paul Ricoeur ada banyak mediasi yang lain, termasuk perjumpaan dengan sesama, termasuk kalau kita melihat simbol, misalnya simbol salib di media-media sosial. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, IG IG-nya Permadi Arya, saya tidak tahu apakah suka juga lihat, ya. Misalnya tadi malam saya lihat dia memposting banyak orang Muslim yang banyak orang mualaf jadi Muslim, tapi ia protes bahwa banyak mualaf itu tidak menjadi mualaf yang baik. Salah satu indikasinya karena ia membenci agama lama. Bahkan ia menjadi orang yang kemudian benci lihat salib, ya. Menurut Parmadi Arya, ya nggak usah jadi mualaf kalau kalau dia masih membenci, ya, seolah-olah Islam yang ia sekarang jadikan agama baru itu pasti membenci orang yang non-Islam. Nah, itu bukan Islam itu, ya. Jadi banyak orang sekarang fobia lihat salib misalnya. Tapi bagi kita seperti Permadi Arya katakan, ya, salib itu sesuatu yang memberi simbol tentang sesuatu yang sangat mendasar bagi orang yang mengimani tentang eh, simbol salib misalnya. Atau dari teks. Teks ini macam-macam, ya, tidak hanya teks Alkitab tetapi juga tulisan-tulisan novel, ya,
mendengar musik, ya, itu semua bisa menolong kita untuk membangun imajinasi tentang hidup yang lebih baik, ya. Misalnya eh, mendengar musik, apa itu yang lagu-lagu apa balada atau lagu-lagu yang, tapi saya paling suka lagu Geisha itu ya, yang seandainya aku punya sayap, ya. Jadi kita kalau lihat apa dengar liriknya itu kan ada ironi ya. Apakah ada dunia yang lain selain dunia yang sekarang ini? Apakah kalau kita pergi meninggalkan dunia ini semua masalah hidup selesai? Kan tidak. Jadi tidak ada dunia yang lain selain dunia milik Tuhan yang kita hidupi sekarang ini. Berarti kita bukan bermimpi tentang sorga di dunia nanti, tapi kita ciptakan sorga di masa kini, gitu ya, di hari ini. Itu misalnya imajinasi kita, Bapak Ibu, tentang mendengar musik, gitu ya, apa membaca puisi, membaca sebuah bacaan, gitu ya, yang ini penting sekali. Yang berikutnya, jalan panjang inilah yang menjadi ciri khas dari hermeneutik Ricoeur dan menjadi kunci untuk kembali ke teologi, ya. Jadi setelah kita belajar filsafat, ya, katakanlah teologi hermeneutik itu kan sebetulnya kalau Bapak Ibu sadari ini mata kuliah yang menggabungkan, ya, mendialogkan antara filsafat dan teologi. Ya, setelah kita belajar filsafat, ya, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi filsafat, kita kemudian kembali lagi ke teologi. Dan dalam konteks ini, kata Ricoeur, Alkitab itu harus dipahami secara baru, bukan sekadar gudang proposisi dogmatis, melainkan sebuah dunia tekstual yang kompleks, yang ketika ditafsirkan menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk memahami diri dan berada di dalam dunia dengan cara-cara baru, ya. Jadi rasanya kita semua Bapak Ibu sudah adalah ahli hermeneutik, ya. Kita menggunakan Alkitab, ya. Kita masuk ke dunia teks yang kompleks dengan banyak alur cerita yang kompleks pula, ada problem-problem kompleks, ya, yang semuanya itu ketika ditafsirkan, ya, bukan hanya eksegese tetapi hermeneutik, ya, bukan hanya bertanya what it mean tapi juga what it means, ia menawarkan kemungkinan baru. Nah, kata kemungkinan itu sebetulnya dekat dengan kata imajinasi. Jadi Bapak Ibu ketika menafsir harus juga menggunakan imajinasi. Karena imajinasi itu menolong kita untuk, ya, mengetahui dan sekaligus menjawab pertanyaan. Kalau Yesus ada di posisi kita, kira-kira Yesus itu akan berkata apa? Kalau Yesus berada dalam sebuah kasus atau sebuah tantangan penderitaan, kira-kira Yesus akan bersikap apa? Ya. Nah, dengan begitu kemudian kita menjadi orang yang paham bahwa tidak ada tafsir tunggal, ya, tidak ada hermeneutik tunggal, yang ada adalah hermeneutik yang kaya dan sangat beragam. Karena kita mau menghadirkan diri di dunia yang baru dengan cara-cara baru. Dan itu berarti di konteks kita yang berbeda akan memunculkan hermeneutik yang berbeda. Di konteks kita yang berbeda akan memunculkan teologi yang berbeda. Nah, bagian yang kedua itu tentang the theological returns. Jadi membawa pulang teologi. Dan membawa pulangnya itu dengan jalan memutar. Jadi kata detour itu adalah jalan, banyak banyak terjemahannya, ya. Jadi jalan memutar, jalan berliku, penuh penderitaan, gitulah.
Jadi kita pulang ke diri kita itu menjadi manusia baru itu ya penuh tantangan dan penderitaan. Itu kira-kira. Nah, dikatakan di situ kepulangan ini bukanlah sebuah kembali ke teologi dogmatis prakritis, ya. Jadi kita tidak beriman yang yang begitu saja, artinya beriman kekanak-kanakan misalnya, tapi beriman yang dewasa, ya. Jadi beriman yang kritis, dan kepulangan itu adalah sebuah kepulangan yang tercerahkan, yang menghasilkan apa yang disebut Ricker itu sebagai kenaifan kedua atau second naivete atau pertobatan kedua. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita belajar eh, hermeneutik, kita harus menjadi orang yang bisa mencapai dan mengalami pertobatan kedua. Nah, apa itu pertobatan kedua? Ada banyak eh, ada banyak definisinya. Termasuk pertobatan kedua itu secara sadar diterjemahkan bisa mentertawakan diri sendiri, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mentertawakan diri sendiri, ya, karena tertawa itu salah satu cara kita meruntuhkan arogansi kita, ya. Meruntuhkan arogansi merasa paling benar sendiri, meruntuhkan arogansi merasa paling tahu semuanya, atau bahkan juga merasa ya paling suci, paling kudus, ya. Lalu kita sepele melihat orang lain. Jadi puncak dari hermeneutik itu adalah bisa mentertawakan diri sendiri misalnya, ya. Jadi self understanding itu bisa mentertawakan diri sendiri bahwa kita bisa salah, kita bisa keliru, kita bisa lupa, ya. Jadi ilusi subjek yang sombong itu bisa digugat dengan uh, kita mempertanyakan, ya, pandangan-pandangan yang memperlihatkan arogansi diri kita sebagai subjek. Nanti kita bisa diskusi Bapak Ibu, apakah kita pernah mengalami pertobatan kedua ini, ya. Tentu tentu ada banyak, ya, cara kita menjelaskan pertobatan kedua, second naivete ini. Nah, ini ada foto bagus, ya. Paul Ricoeur itu seorang Protestan, ya, dan dia bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II, ya. Dan ini menarik karena ini menunjukkan bahwa Paul Ricoeur itu seorang yang punya legasi. Legasi tidak hanya otoritas pemikirannya itu diakui di dunia Protestan, ya, Kristen, tapi juga di dunia Katolik, ya, dalam eh, dalam perkembangan pemikiran kesarjanaan eh, para teolog-teolog Katolik, ya. Dan ini penting untuk eh, kita catat, ya, bahwa eh, Paul Ricoeur itu punya apa ya, punya gelar honoris causa itu dari beberapa universitas Katolik ternama, ya, termasuk salah satunya dari Universitas Katolik Nijmegen atau Redbone University di Belanda dan di beberapa yang lain. Nah, kita lanjut lagi tentang kesaksian atau testimoni. Yang ini adalah jembatan antara sejarah dan iman. Nah, salah satu kontribusi paling orisinal dari pemikiran Blondel adalah analisisnya yang mendalam tentang konsep kesaksian dalam pemikiran
Ricker. Dikatakan bahwa dalam dunia yang didominasi oleh tuntutan akan bukti empiris dan verifikasi ilmiah, pertanyaannya adalah bagaimana iman Kristen yang berakar pada peristiwa-peristiwa historis yang unik, misalnya peristiwa kebangkitan, itu dapat mengklaim bahwa itu benar, ya. Jadi bagaimana iman Kristen, ya, dapat mengklaim peristiwa kebangkitan itu sebagai benar, ya. Ini tentu juga jadi penghayatan kita, Ibu Bapak, ya. Karena kita semua paham, ya, tanpa kebangkitan misalnya, ya sia-sialah iman kita. Jadi bahkan teologi Kristen itu adalah teologi tentang Tuhan yang bangkit, ya. Nah, Paul Ricoeur seperti yang dijelaskan oleh Blundell menolak untuk menempatkan kesaksian itu dalam kategori yang sama dengan bukti ilmiah. Jadi kesaksian itu bukan berarti tugas kita meyakinkan orang lain dengan bukti-bukti ilmiah bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Ini Bapak Ibu kalau lihat, ya, para para apa apologet yang hari ini muncul, ya, ada upaya mereka untuk membuktikan bahwa kebangkitan Yesus benar dengan bukti-bukti ilmiah. Tapi Paul Ricoeur tidak seperti itu. Nah, seorang saksi tidak hanya melaporkan apa yang terjadi. Ini penting yang warna merah. Ia juga mengikatkan dirinya pada kebenaran dari apa yang ia saksikan dan mengundang pendengarnya untuk percaya. Ini Bapak Ibu perhatikan, ini warna merah dan warna biru ini, ya. Inilah kunci dari apa yang dimaksud Paul Ricoeur dengan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Jadi itu bukan tentang apa yang terjadi, berarti tentang bukti-bukti ilmiah, ya, entah kain kafan dari Turin kah, atau wajah Yesus dalam kain kafan yang menggunakan AI, lalu kita bisa lihat, oh kira-kira Yesus seperti ini wajahnya, dan seterusnya. Tapi dikatakan menjadi saksi itu berarti mengikatkan diri kita pada apa yang ia saksikan. Berarti kita menjadi orang yang eh, apa ya? Menjadi orang yang percaya, tapi tepatnya itu mempercayakan. Jadi mempercayakan itu dimensinya kognitif, tetapi juga afektif, tapi juga psikomotorik. Ya, kalau kita mau pakai istilah itu. Jadi ada dimensi keyakinan yang sangat batiniah sifatnya, rohaniah sifatnya, tapi kita juga membuktikan dalam perilaku hidup bahwa kita adalah orang yang percaya pada Yesus yang bangkit. Kan kadang-kadang kan begitu Bapak Ibu, ya. Banyak orang itu eh, melihat kita itu justru kita menjadi batu sandungan karena hidup kita tidak seperti yang Yesus ajarkan. Jadi kita ditantang Bapak Ibu, apakah Anda yang bersaksi tentang Yesus yang bangkit itu berarti Anda juga hidup seperti yang Yesus hidupi? Ya. Supaya kesaksian tentang mempercayakan itu tidak hanya omong kosong, tapi orang kemudian tahu bahwa hidup kita itu juga sejalan dengan kesaksian kita itu. Lalu kita mengundang orang yang mendengar kesaksian kita itu percaya. Nah, karena itu kesaksian itu selalu mengandung unsur kepercayaan
dan komitmen personal. Jadi kalau sudah bicara komitmen ini kan berarti bicara tidak hanya aspek eh, pengetahuan, tapi juga aspek emosi, tapi juga aspek perilaku hidup. Jadi apakah kesaksian kita itu sejalan dengan apa yang kita hidupi dari kesaksian kita itu? Nah, ini kata-kata Blundell. Nah, ini dibilangnya. Ini yang bagus sekali ya, warna merah ya. Testimony for Ricoeur is the fragile bridge between history and faith. Ya. Jadi kesaksian bagi Ricoeur adalah jembatan yang rapuh antara sejarah dan iman. Mengapa jembatan yang rapuh? Mengapa bukan jembatan yang pasti? Itu pertanyaan mungkin. Ya, ya itu tadi Bapak Ibu. Jadi kita itu selalu membayangkan ya, iman itu ya termasuk bagi Paul Ricoeur ya. Iman itu tidak selalu kita harus definisikan semua isinya serba pasti. Semua isinya serba baik-baik saja. Oke, semua everything is gonna be alright. Tidak, Bapak Ibu. Tapi yang beriman itu adalah diri kita yang masih tetap manusia. Sama dengan ilmu pengetahuan itu ada yang namanya antropologi, antropologi pengetahuan. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu kan lihat ya, eh, diskusi panas tentang ini Jokowi ini punya ijazah palsu atau asli. Nah, coba Bapak Ibu sedikit banyak berpikir-pikir itu ya. Sebetulnya masalahnya itu di mana ya? Apakah pada upaya menginvestigasi dan mencari kebenaran, lalu kita bilang pasti palsu, ya itu yang digembar-gemborkan oleh orang-orang tertentu misalnya, pasti palsu. Lalu kita paksa orang lain mengikuti cara pandang kita. Nah ini problem. Oke, bahwa ada penelitian tentang tentang ijazah Jokowi, ya, dan kesimpulannya palsu, 99,99% palsu. Tapi harusnya ya terbuka saja bahwa ada sisi lain, ada sudut pandang lain, ada cara berpikir lain yang tidak harus kita kemudian katakan bahwa yang bilang asli salah gitu ya. Jadi sebetulnya kita harus masuk ke ruang antropologi pengetahuan bahwa apa yang saya teliti itu adalah salah satu dari kemungkinan tentang kebenaran. Nah, sama dengan iman. Jadi yang beriman itu bukan Tuhan, tapi yang beriman itu manusia yang penuh dengan keterbatasan, kerapuhan. Nah, sehingga kesaksian kita tentang Yesus itu juga diperhadapkan pada kerapuhan kita sebagai saksi yang kadang-kadang eh, hidupnya ya tidak sesuai dengan apa orang yang disaksikan, yaitu Yesus, yang seringkali hidupnya tidak seperti yang Yesus hidupi, ya. Jadi kalimatnya itu eh, ya, ia tidak menawarkan kepastian seperti ilmu pengetahuan, ya, 1+1=2, tapi jaminan dari seorang saksi yang berkata, saya ada di sana, percayalah padaku. I was there, believe me, believe me, ya, I was there. Nah ini menarik Bapak Ibu. Jadi I was there itu kalau kita ikuti catatan ini saya potong di halaman 154. Kalau kita baca alinea-alinea yang ada di situ, sebetulnya yang mau dikatakan Blundell itu adalah
I was there itu berarti aku adalah saksi, tapi sekaligus aku adalah pelaku dari kesaksian itu. Ya, jadi aku adalah saksi, tetapi sekaligus aku adalah pelaku dari kesaksian itu. Jadi kadang-kadang Ibu Bapak, kita itu hanya selesai pada aku saksi. Aku menyaksikan tentang Yesus yang bangkit. Tapi soal apakah hidupku itu sesuai dengan kesaksianku, itu kita anggap tidak penting. Nah, itu masalah. Itu masalah terbesar kita. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kekristenan bisa jatuh dalam perangkap positivisme historis. Ya. Jadi falling into the trap of historical positivism. Jadi kita jatuh dalam perangkap positivisme, maksudnya apa? Ya, selalu ya merasa bahwa yang penting kata-kata, tapi apakah kata-kataku itu cocok dengan apa yang aku lakukan, itu enggak peduli. Jadi positivisme itu kan aliran filsafat yang sangat menekankan logosentrisme. Logosentrisme itu apa ya? Kata-kata, retorika. Seolah-olah retorika itu segala-galanya. Tapi bagi orang yang mengkritik positivisme, misalnya dari kaum poststrukturalis seperti Derrida, Paul Ricoeur, ya, itu akan paham bahwa kata-kata bukan segala-galanya, bahkan kata-kata seringkali ingkar janji, ya. Jadi ada hermeneutik ingkar janji, karena kata-katamu tidak cocok dengan apa yang kamu lakukan, ya. Jadi makanya jangan sering berjanji banyak-banyak, karena orang yang berjanji banyak-banyak seringkali juga tidak memenuhi janji itu. Jadi kita bisa menyakiti hati orang lain kalau kita suka berjanji tapi kita tidak pernah mewujudkan janji itu, ya. Nah, yang berikutnya, dengan menggunakan kategori kesaksian, Ricoeur dapat menghormati metode kritik historis Alkitabiah yang merupakan bagian dari long detour itu. Jadi banyak metode tafsir, Bapak Ibu, yang kita bisa pakai. Ya, tapi semua metode itu sebetulnya adalah cara kita untuk ya mencari tahu banyak-banyak, mendapatkan informasi banyak-banyak. Dan itu makin membuat kita paham bahwa memahami itu memang jalannya panjang. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba saya paham. Jadi Bapak Ibu harus banyak membaca, harus banyak diskusi, harus banyak apa ya? Ya me time dalam arti merenung, berpikir, ya, dalam rangka eh, mendapatkan pengetahuan yang sejati. Walaupun pengetahuan yang sejati itu ya cuma milik Tuhan, tapi kita ingin mendapatkan bagian dari pengetahuan sejati milik Tuhan itu. Ya. Nah, kritik historis dapat menganalisis teks-teks Alkitab sebagai dokumen kuno, tetapi nah ini menarik, tetapi ia tidak dapat mengakses dimensi kesaksian dari teks tersebut, yaitu panggilannya kepada pembaca untuk percaya. Ya, jadi panggilan, ya, panggilan etis, panggilan moral, bahwa setelah aku percaya, ya, aku mempercayakan hidupku. Nah, orang yang percaya, orang yang mempercayakan hidupnya, itu berarti orang itu mengalami transformasi hidup. Dan transformasi hidup itu berarti ya semakin, misalnya semakin menjadi orang yang eh, mau berbuat adil, mengasihi orang lain, ia mau tidak arogan,
ia tidak sombong, ya, ia mau mendengar pendapat orang lain, dan ia tidak menjadi orang yang apa, yang merasa bahwa hanya pikirannya saja yang harus didengar, sementara ia sulit mendengar pikiran orang lain atau menghargai pendapat orang lain. Nah, kita yang akan menggunakan banyak metode tafsir, ya, termasuk historis kritis dalam riset-riset kita ke depan, Bapak Ibu Saudara, kita eh, bisa belajar banyak, ya, bahwa hasil akhir penafsiran itu bukan bukan selesai pada kata-kata, ya, bukan selesai pada eh, informasi tentang sebuah 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 penjelasan atas ayat, ya, tetapi kita harus sampai pada mengubah perilaku hidup kita, ya. Panggilannya adalah kita menjadi orang yang percaya dan mengalami transformasi hidup. Nah, yang berikutnya ini tentang imajinasi produktif. Bapak Ibu perhatikan kata produktif itu, ya. Lawannya adalah reproduktif, dan saya selalu ulang-ulang katakan di mana-mana. Produktif itu artinya menggandakan makna. Reproduktif itu artinya mengulang-ulang makna. Nah, jika Immanuel Kant membatasi nalar teoritis, ya, bahkan nalar murni yang terpisah dari pengalaman, Ricoeur menemukan jalan lain menuju yang transenden melalui, ya, fungsi puitis dan metaforis dari bahasa. Jadi bahasa itu Bapak Ibu memberi banyak fungsi, ya, ada puisi, ya, ada metafora, ada perumpamaan, ya. Seperti kalau kita baca Mazmur itu ada yang menjorok ke dalam, menjorok keluar, ya, ditulis ke dalam, ditulis keluar, ya. Nah, semuanya itu, nah, dalam perspektif teologi yang alkitabiah itu dikatakan jalan lain menuju yang transenden, ya, jalan lain menuju yang transenden. Nah, disinilah muncul konsep Ricoeur tentang imajinasi produktif, productive imagination. Nah, apa itu? Itu adalah kekuatan, ya, bahasa untuk menciptakan makna baru dan mendeskripsikan ulang realitas. Jadi productive imagination itu adalah kekuatan kognitif bahasa, kekuatan informatif bahasa untuk menciptakan makna baru. Kan ini kan sama, Bapak Ibu. Kita ngomong ini sebetulnya kita sudah lakukan, dan saya sudah sering katakan, kita baca Alkitab, perikopnya sama, hari ini kita baca, lalu besok kita baca yang sama, lalu kita menemukan wawasan atau pengetahuan yang baru. Lalu kita katakan firman Tuhan selalu baru setiap pagi, ya. Padahal perikopnya sama. Mengapa? Karena itu tadi, ini sudah terjadi pertemuan di antara apa yang kita alami dengan apa yang penulis alami. Jadi kekuatan kognitif bahasa itu adalah kekuatan bahasa menciptakan makna baru, mendeskripsikan ulang realitas karena terjadi dialog di antara eh, pembaca dan pengarang, ya, pembaca dan penulis. Metafora bagi Ricoeur bukan sekadar hiasan retoris,
tetapi sebuah metafora yang hidup. Misalnya Tuhan adalah Bapakku, dia menciptakan sebuah ketegangan antara makna literal dan makna baru. Dan dalam ketegangan inilah wawasan baru tentang realitas muncul. Tuhan adalah Bapakku, ya. Ini tertulis dalam misalnya teks atau dalam Alkitab. Tapi kita yang membaca di hari ini, ya, kita sekaligus punya imajinasi tentang Tuhan adalah Bapakku itu dalam pengalaman kita seperti apa, ya, yang tidak harus sama seperti pengalaman umat Tuhan di masa lalu, ya, tapi dalam pengalaman kita di hari ini seperti apa. Demikian pula perumpamaan Yesus berfungsi sebagai narasi pendek yang mengganggu pemahaman kita yang sudah mapan tentang dunia dan membuka cakrawala kerajaan Allah sebagai sebuah cara baru untuk membayangkan dan mendiami realitas. Jadi perumpamaan tentang kerajaan Allah, ya, membuat kita paham bahwa kerajaan Allah itu bukan tentang tempat misalnya, tapi tentang situasi, dan kita selalu akan memperhadapkan perumpamaan itu dengan pengalaman hidup kita. Dan disitulah pergeserannya. Kalau dia tentang situasi, berarti situasi apa yang isinya adalah kerajaan Allah. Ya, jadi ini menarik. Nah, ini kutipan Blondelnya. The kingdom of is not for Ricoeur a place, but a poetic symbol that redescribes reality. Ya, jadi kerajaan Allah bagi Ricoeur bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah simbol puitis yang mendeskripsikan ulang realitas. Jadi ini penting sekali dan sekaligus menolong kita ya untuk memahami berulang-ulang secara baik, secara baru kerajaan Allah itu di masa kini apa, ya. Itu hadir dalam situasi hidup seperti apa. Apakah kerajaan Allah itu nanti, ataukah kerajaan Allah itu sesuatu yang bisa dihadirkan di hari ini ketika ada keadilan, perdamaian, itu menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Nah, perumpamaan tersebut menghancurkan dunia kita yang biasa untuk memberi ruang bagi dunia yang mungkin diproyeksikan oleh teks. Jadi dunia kita yang biasa itu ya dunia yang penuh dengan ketegangan, peperangan, termasuk dunia yang hari ini konflik di mana-mana, ya, termasuk ini muncul lagi ya Bapak Ibu, masyarakat yang menolak ada masyarakat lain yang beribadah, ya, lalu muncul video-video tentang itu, termasuk pembantaian orang-orang Kristen di Nigeria, ya, pembantaian orang-orang di Gaza dan seterusnya, ya. Jadi itu dunia yang biasa kita. Lalu dunia yang diproyeksikan teks itu adalah dunia imajinasi, dunia imajinatif yang kita perhadapkan dengan pertanyaan kerajaan Allah itu seperti apa kalau hadir dalam pembantaian orang Kristen di Nigeria misalnya, dalam pembantaian orang-orang di Gaza misalnya. Yang terakhir, ya ini yang bagian terakhir. Yang ketiga, narasi, identitas, dan kristologi puitis. Nah, Paul Ricoeur itu berargumen bahwa identitas personal kita itu
tidaklah statis, ya, atau idem identity, artinya identitas yang sama, semua orang sama. Jadi jangan pernah bilang begitu ya Bapak Ibu, seolah-olah semua orang sama seperti kita. Tidak ada idem identity. Tetapi yang ada adalah ya identitas yang bersifat naratif, artinya ipse identity. Jadi kita ada kita yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri. Jadi setiap kita itu adalah diri yang otentik, diri yang unik, diri yang khas, ya, diri yang istimewa, dan identitas itu selalu dalam proses. Ya, jadi tidak ada identitas yang langsung jadi. Dia melalui proses, dan prosesnya itu jatuh bangun. Tadi istilah long detour, ya, istilah long route itu adalah gambaran tentang proses yang jatuh bangun, yang penuh dengan pergumulan, bahkan musuh terbesar kita ya diri kita sendiri. Nah, identitas ini dibentuk melalui plot. Plot itu artinya babak-babak.